Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saul Leonardo Rigadianto, NPM 23071237. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan game dadu yang telah kami buat. Sebelum itu, perkenalkan juga teman-teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Patricia Susanto dengan NPM 2307124411. Halo, perkenalkan nama saya Marcelo Nusendi Widatmoko dengan NPM 2307124110. Baik, kenalkan nama saya Frans Giliandi dengan NPM 2307121405. Apa itu dadu? Dadu merupakan objek kecil yang berbentuk kubus bersisi 6 yang biasanya digunakan dalam menghasilkan angka, simbol, maupun gambar. Dadu ini sendiri digunakan dalam berbagai permainan anak-anak dan juga digunakan untuk permainan judi. Sebagai contoh permainan yang menggunakan dadu adalah seperti monopoli, ular tangga, ludo, dan lain-lainnya. Sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, dadu digunakan hanya sebagai pelengkap dalam permainan-permainan. Namun kami juga mengidentifikasikan berbagai masalah yang ada dalam dadu yang akan dijelaskan selanjutnya. Adapun manfaat permainan dadu, yang pertama terdapat melatih konsentrasi dan juga dapat melatih untuk kemampuan menyusun strategi. Terus kita juga bisa bersenang-senang. Lalu kita juga dilatih kesabarannya. Dan yang terakhir, dapat membangun jiwa yang kompetitif. Adapun permasalahan yang ada pada game-game dadu di pasaran sekarang ini. Yang pertama, dadu itu selalu sebagai pelengkap. Biasanya di game-game dadu yang ada di pasar, dadu itu bukanlah hal yang utama untuk dimainkan, tetapi bisa berupa pion dan lain-lainnya. Dadu itu selalu akan dikocok lalu dilempar. Biasanya untuk menentukan urutan, menentukan angka, dan lain-lain. Kemudian, dadu selalu berbentuk kubus 6 sisi. Baik isinya angka 1 sampai angka 6 ataupun titik 1 sampai titik 6. Biasanya dadu-dadu seperti ini ukurannya sekecil ini, intinya kecil. Jadi kalau tidak berhati-hati dalam menyimpannya, dadu tersebut gampang hilang. Saya yakin cepat atau lambat, seseorang pasti akan merasa bosan dengan permainan ini. Setelah berdiskusi panjang dalam kelompok saya, kami telah menemukan beberapa solusi yang dapat membuat inovasi baru pada game kami. Yang pertama, kami menjadikan dadu itu sebagai alat utamanya, bukan pelengkap, bukan alat yang dikocok saja terus dilempar, udah itu aja. Tidak, kami akan membuat dadu tersebut sebagai pusat permainannya. Yang kedua, supaya tidak mudah bosan, dadu tersebut kami akan ganti dengan sesuatu yang bukan angka, sesuatu yang bisa saja gambar. Kemudian kami akan mencoba membuat tempat khusus untuk menyimpan dadu sehingga dadu tersebut tidak akan mudah hilang. Berdasarkan poin-poin tersebut, kami telah menciptakan suatu game yang kami anggap adalah inovasi terbaru dari game-game dadu. Game ini Game ini cocok untuk dimainkan di segala usia, baik dari anak-anak kecil, remaja, hingga dewasa. Game ini dimainkan minimal 2 orang sampai dengan maksimal 4 orang. Pada permainan ini, kami akan menggunakan dadu 6 sisi yang berisikan gambar candi, wayang, dan keris, sehingga terdapat 2 sisi candi, 2 sisi wayang, dan 2 sisi keris. Kami akan menggunakan 36 buah dadu gambar. Dalam permainan ini, kami menggunakan 2 buah dadu randomize. Saya akan menjelaskan fungsi dan isi dari dadu randomize yang pertama. Yang pertama ada gambar -1, yang artinya pemain hanya bisa melemparkan 1 buah dadu saja.
Yang kedua, ada skip, yang artinya pemain pada putaran tersebut tidak dapat melakukan pelemparan dadu. Yang ketiga, ada gambar skop atau remove. Pemain dapat menghilangkan atau mengambil satu buah dadu pada papan permainan atau bidang permainan. Yang keempat, ada zone, yang berarti pemain tidak memiliki efek khusus sehingga pemain melempar dua buah dadu seperti biasa. Yang kelima, ada wild, yang berarti pemain dapat memilih dadu candi, keris, ataupun wayang yang akan ditaruh pada bidang permainan. Yang keenam, ada swap, yang berarti pemain dapat menukar kedua buah dadu pada bidang permainan. Pada setiap setelah melempar dadu randomize, pemain berkesempatan untuk melempar dua dadu. Tetapi, jika pemain mendapatkan dadu randomize minus 1, maka pemain hanya boleh melempar satu dadu. Pemain yang mendapatkan dadu randomize skip tidak berhak untuk melempar dua buah dadu, sehingga permainan berlanjut ke pemain selanjutnya. Pemain yang mendapat dadu randomize remove, ia berhak untuk mengambil atau menghilangkan satu buah dadu dari bidang permainan, lalu ia melempar kembali dua buah dadu dan menaruhnya pada bidang permainan. Pemain yang mendapatkan dadu randomize zone, ia hanya melempar dua buah dadu seperti biasa tanpa mendapat benefit apapun, dan ia menaruhnya di kotak. Pemain yang mendapatkan dadu randomize swap, ia berhak menukar kedua buah dadu yang berada pada bidang permainan. Lalu, ia kembali melempar dua buah dadu seperti biasa. Pada pemain yang mendapatkan dadu randomize swap, ia bebas memilih antara candi, keris, dan wayang apa yang akan mereka taruh dalam bidang permainan. Lalu, mereka akan melempar kembali dua buah dadu. Lalu yang selanjutnya ada dadu randomize yang kedua. Dadu randomize yang kedua ini berisikan yang pertama ada dadu gamble yang memiliki sistem kita akan menunjuk satu player yang akan kita ajak untuk bertaruh. Jika player tersebut di tahun selanjutnya dapat mendapatkan poin, maka poin yang didapatkan player tersebut akan dikalikan dengan 2 dan kita akan mengalami pengurangan poin sebesar 5. Tetapi sebaliknya juga berlaku untuk player tersebut. Jika player tersebut tidak dapat mendapatkan poin, maka player tersebut akan mengalami pengurangan poin sebesar 5 dan kita akan mengalami penambahan poin sebesar 5. Lalu selanjutnya ada dadu free for all. Dadu free for all jika diletakkan di bidang permainan akan bersifat bebas untuk semuanya. Jadi dadu free for all ini dapat dipasangkan dengan wayang, candi maupun keris. Lalu ada dadu bom. Dadu bom ini dapat mengambil 9 buah dadu yang berpola 3x3. Lalu ada dadu panah. Dadu panah ini berfungsi untuk menyerang player, di mana player yang kita tunjuk akan mengalami pengurangan poin sebesar 5 poin. Dengan pertukaran, kita juga mengalami pengurangan poin sebesar 2 poin. Lalu ada ranjau. Jika kita mendapatkan dadu yang bergambar ranjau ini, kita akan mengalami pengurangan poin sebesar 7 poin. Lalu yang terakhir ada reverse. Reverse adalah dadu yang dapat mengubah arah permainan. Yang tadinya searah jarum jam dapat berubah menjadi berlawanan arah jarum jam maupun sebaliknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian aturan serta cara bermain. Yang pertama, permainan ini dimainkan oleh 2-4 orang. Pada putaran pertama, pemain akan melempar 3 dadu gambar. Gambar yang muncul di dadu itulah yang akan diletakkan pada bidang permainan. Untuk menentukan gambar pada dadu tersebut harus dilempar atau diacak, bukan langsung ditaruh. Apabila dadu tersebut sudah membentuk sebuah pola dan pemain mendapatkan poin, maka dadu tersebut harus diangkat atau dikeluarkan dari bidang permainan. Cara bermain yang pertama, pemain menentukan giliran untuk melempar dadu. Perihal cara menentukan giliran bermain adalah kehendak bebas pemain. Jadi pemain bisa menentukan giliran dengan home pimpa, fluid ataupun yang lainnya. Yang kedua,
pemain melempar 3 dadu gambar sesuai dengan gilirannya. Lalu pemain bebas menentukan ingin di mana yang menaruh dadu tersebut pada bidang permainan, hingga pemain bisa membentuk sebuah pola. Apabila pemain bisa menempatkan 3 dadu tersebut menjadi pola, maka pemain akan mendapatkan poin. Pola yang dimaksud adalah seperti ini. Apabila pemain mendapatkan 4 kotak, maka dia mendapat 5 poin. Apabila pemain bisa mendapatkan 6 kotak memanjang ke samping ataupun ke bawah, ia akan mendapatkan 7 poin. Apabila pemain bisa mendapatkan 7 kotak diagonal pulang, maka ia mendapat 10 poin. Setelah pemain mendapat poin ataupun menempatkan dadu tersebut sesuai dengan pola, maka di putaran selanjutnya pemain berkesempatan untuk melempar dadu randomize terlebih dahulu dan dilanjut dengan 2 dadu gambar atau mengikuti instruksi dari dadu randomize tersebut. Jadi semisal apabila pemain tersebut mendapat gambar skip pada dadu randomize, maka pemain tersebut tidak melempar 2 dadu gambar karena pemain tersebut telah terskip. Selanjutnya, setelah pemain mendapat giliran melempar dadu randomize, maka di putaran selanjutnya pemain melempar dadu seperti awal, yaitu 3 dadu gambar. Apabila pemain tidak mendapatkan poin pada saat ia mendapatkan dadu randomize. Namun apabila dia mendapatkan poin pada bagian dadu randomize, maka pada putaran selanjutnya dia tetap boleh menggunakan dadu randomize. Lalu selanjutnya, setelah pemain mendapatkan poin, dadu tersebut harus dikeluarkan dari bidang permainan. Apabila pemain bisa menempatkan lebih dari satu pola, jadi apabila pemain bisa menempatkan 4 kotak lalu disambung dengan 6 kotak memanjang, maka poin yang akan didapat dari pemain adalah sebanyak 12 karena kedua poin tersebut dijumlah. Pemenang permainan ini ditentukan dengan memperoleh poin sebanyak 35, atau apabila bidang permainan sudah penuh, maka penentuan pemenang akan ditentukan dari seberapa banyak pemain tersebut mendapatkan poin atau banyaknya dari pemain tersebut mendapatkan poin. Saya akan menjelaskan perkiraan harga bahan baku produksi dari permainan ini. Yang pertama, papan kayu seharga 15.000, dadu berjumlah 40 seharga 30.000. Yang ketiga, ada lembar whiteboard seharga 13.000. Yang keempat, ada spidol seharga 3.000. Yang kelima, ada stiker seharga 5.000 dan packaging seharga 10.000. Diperkirakan jumlah total dari harga bahan baku itu sejumlah 76.000. Sehingga perkiraan kami akan menjual game ini seharga 80.000. Namun, kami dalam masih usaha untuk mengurangi biaya produksi sehingga kami dapat mendapat keuntungan yang maksimal. Lalu packaging yang kami rancang seperti box ini, yang dimana memiliki panjang 20 cm, lebar 20 cm, dan tingginya adalah 3 cm. Untuk penutupnya sendiri memiliki panjang dan lebar yang sama, tingginya 2,75 cm. Box ini memiliki desain dengan bagian atasnya akan kami beri warna hitam dengan logo yang telah kami buat, dan bagian alasnya, bagian bawahnya akan kami warna hitam juga. Untuk warna depan, belakang, kiri, kanannya kita akan menggunakan warna merah, biru, kuning, dan hijau.